Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur apabila pada pagi hari ini Tuhan masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru, dan kita percaya ada tanggung jawab yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu sehingga hari baru hari ini kami boleh jalani. Dalam memikul tanggung jawab anugerah Tuhan kepada kami hari ini, kami akan membaca firman-Mu Tuhan, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang membaca mendengarnya, terlebih kemudian melakukannya di sepanjang keberadaan kehidupan kita. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan seluruh perjalanan kehidupan kita, terlebih khusus hari-hari ini, kita dapat melihat bahwa kita sangat membutuhkan kepulihan, kita sangat membutuhkan kelepasan dari berbagai penyakit, kekurangan, keterbatasan, kelemahan yang kita alami hari-hari ini. Jika kita sakit, maka hal yang sangat kita inginkan atau dambakan pastilah kesembuhan. Terlebih untuk orang yang buta, kesembuhan tentu menjadi sukacita besar karena bukan hanya sembuh, tetapi ia dapat melihat dunia yang selama ini begitu lama tidak dilihatnya. Nah, hal itulah yang kemudian tergambar dalam perikop pembacaan kita pada hari ini. Orang membawa dia datang kepada Tuhan Yesus yang sedang berada di Betsaida. Tuhan dengan penuh belas kasih memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung. Dengan kuasanya Yesus menyembuhkan orang buta itu sehingga ia dapat melihat kembali. Ia telah sembuh dan sangat bersukacita atasnya. Dengan kasihnya Tuhan melayani orang sakit itu, dan dengan kuasanya Tuhan memulihkan orang buta itu sehingga dapat melihat dunia yang penuh kasih Tuhan. Tuhan kemudian menyuruhnya pulang dan melanjutkan kehidupannya, tentu menikmati dunia yang sudah dapat dilihatnya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan ia peduli pada pergumulan orang buta itu, sehingga dengan kuasanya menyembuhkan orang buta itu. Kita semua, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, seperti orang buta itu. Mungkin kita tidak buta, tetapi kita bergumul dalam masalah, baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, sakit penyakit, kedukaan, dan juga pergumulan tentang pandemi COVID-19. Tetapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan peduli keadaan kita, seperti Dia peduli kepada orang buta itu. Tuhan hadir menguatkan kita, bahkan Dia sendiri yang akan mengalahkan setiap pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami. Itulah wujud kasih yang sungguh dari Tuhan, yang sungguh hadir dalam seluruh kehidupan kita. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita tetap percaya kepada kuasa-Nya di sepanjang keberadaan hidup kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Mampukan kami melakukannya di sepanjang hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah jemaat ini, kami terus berdoa untuk kekurangan, untuk kelemahan tubuh yang dialami oleh saudara-saudara kami, orang tua kami, Bapak Yohanes Gadi, Bapak Julius Dengan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Mati Sururu, Ibu Giring Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terlandi Dolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Berlawal,
Saudara Geri Dwi Putra, Saudara Arya, Saudari Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Lodia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Wanabura, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan, pulihkan kami, kuatkan kami di tengah-tengah kelemahan tubuh yang kami alami, sehingga kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap bagian kehidupan kami. Demikian juga dengan bagian seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kuatkan, mampukan kami Tuhan. Khususnya kami akan memulai pada minggu ini untuk proses pemilihan majelis gereja. Berikan pandangan yang baik kepada kami semua Tuhan, supaya kami dapat melakukan semua bagian-bagian pelayanan dalam jemaat ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Di tengah pergumulan kami karena pandemi COVID-19, biarlah Tuhan berkenan juga untuk selalu menguatkan kami. Berkati kami terus Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan tugas tanggung jawab kami hari ini, dan menyongsong minggu yang baru yang Tuhan akan karuniakan kepada kami, sehingga setiap waktu dalam hidup kami selalu bertanggung jawab kepadamu. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan kita saudara-saudara hari ini. Mari kita menutup hari ini, minggu ini dengan penuh sukacita. Kita percaya Tuhan pasti akan mengasihi kita dan memberkati kita dalam menjalani keberadaan kehidupan kita, dan bahkan untuk menyongsong kehidupan dan pelayanan kita, seluruh kegiatan kehidupan kita di minggu yang baru yang Tuhan akan karuniakan. Shalom.